Film berkisah tentang 4 mahasiswa KKN yang terlibat dalam hilangnya seorang penari ronggeng bernama Sulastri. Sulastri ini dikenal sebagai penari ronggeng paling gacor di desanya yang bernama Desa Mekarsari. Hingga pada suatu malam, Sulastri diutus untuk menari ronggeng sebagai tradisi desa, dalam rangka menghibur tamu yang tak lain adalah 4 mahasiswa KKN. Acara itu berjalan seperti biasanya, dan para penonton larut dalam tarian yang disuguhkan oleh Sulastri. Namun ketika malam semakin larut, Sulastri mengalami suatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Dia mengalami sesuatu yang keji. Sulastri berusaha memperjuangkan kehormatannya. Film dibuka dengan memperlihatkan Sulastri yang sedang menari secara eksklusif di hadapan 4 orang pemuda. Mereka adalah Adit, Yudi, Ricky, dan Aksan, mahasiswa yang sedang melakukan KKN di desa itu. Di sana, Sulastri ditemani oleh KW kasihnya yang bernama Imam. Ketika Imam memutuskan untuk masuk, tiba-tiba dia dipukul dari belakang sama Pai tak berdaya. Scene film beralih kepada 7 tahun kemudian. Terlihat sepasang remaja bernama Surti dan Tejo. Saat itu Tejo mengajak Surti untuk ikut bekerja di kota bersamanya, mengingat Surti yang sebentar lagi akan lulus dari SMKA. Dalam kesempatan itu, Tejo memberikan sebuah jam tangan sebagai hadiah kepada Surti. Begitupun dengan Surti, dia juga memberikan hadiah, sebuah ciuman kepada Mas Tejo. Mas, Cocok di kamu. aku juga punya hadiah buat Mas. Di dalam perjalanan pulang, Surti yang berjalan pulang sendirian tiba-tiba tergelincir oleh sesuatu. Karena penasaran, Surti pun mencoba untuk mencabutnya, dan ternyata itu adalah sebuah tali. Surti pun mengikuti tali tersebut, dan ternyata tali itu berasal dari sebuah kotak yang di dalamnya ada sebuah selendang berwarna merah dan sebuah tip recorder jadul. Surti membawa benda itu ke rumahnya, dan di malam harinya Surti mencoba memutar kaset itu, namun kaset itu malah macet dan tidak mau berputar. Tak lama kemudian, ibu yang bernama Sutinem menyuruh Surti untuk makan. Ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan meminta Surti untuk menjadi seorang penari ronggeng. Karena dulu ketika Surti masih kecil, dia pernah bercita-cita untuk menjadi penari ronggeng. Di waktu kecil, Surti juga sering melihat Sulastri nari ronggeng. Namun hingga sekarang Surti belum lihai dalam menari. Bahkan sekarang Surti sudah lupa gerakan-gerakannya. Dalam kesempatan itu, Surti menyampaikan niatnya untuk bekerja di kota bersama Tejo. Tampak jelas jika ibunya tidak senang dengan rencana Surti. Mboten usah lah, Bu. Aku ini tidak bisa pegawai lurah yang baik dan pintar. Di tengah malam yang sunyi, Sutinem terbangun karena mendengar gamelan dari kamar anaknya. Dia pun menjadi heran dan merasa aneh Surti yang menolak untuk menjadi penari ronggeng malah terlihat sedang latihan. Sutinem yang penasaran perlahan-lahan mendekati kamar putrinya. Dan saat itu, Sutinem benar-benar kaget melihat Sutri yang menari dengan sangat baik sambil menggunakan selendang berwarna merah yang dia temui di hutan. Tapi tak beberapa lama kemudian, Surti tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri. Di sisi lain, Sutinem merasa bahagia melihat Surti yang akhirnya mampu menari dengan baik. Di keesokan harinya, Sutinem membawa Surti ke sanggar tari milik Bu Menur. Bu Menur ini adalah seorang veteran ronggeng dan juga ibu dari Sulastri. Namun semenjak hilangnya Sulastri, belum ada Soeski yang bisa menggantikan Sulastri sebagai penari ronggeng yang paling oke. Awalnya Surti menari dengan sangat kaku dan jelek, namun setelah dia memakai selendang merah itu, Sutri tiba-tiba tampak lihai. Wes, kowe bisa, Nduk. Melihat itu, Bu Menur pun mengetahui jika sendang itu adalah milik anaknya. Dan dia sadar jika yang sedang menari itu adalah Sulastri, bukan Mbak Surti. Malam harinya Bu Menur sangat kangen dan rindu kepada anaknya, melakukan sebuah ritual untuk memanggil Sulastri. Sudah 7 tahun Sulastri menghilang tanpa kejelasan dan tak tahu di mana raganya berada hingga kini.
Setelah itu Bu Menur pun datang kepada Pak Harto yang merupakan kepala desa. Saat itu Bu Menur mengatakan jika dia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Ringkas cerita, Surti pun mulai menari di depan banyak orang. Penampilannya itu mampu membuat kagum banyak orang. Tejo yang heran akhirnya bertanya kepada Surti, mengapa dia malah memilih untuk menjadi penari ronggeng, karena dia tahu jika Surti tak berminat sedikit pun untuk menari. Scene kemudian berpindah ke 4 orang yang di awal tadi. Adit, Yudi, Ricky, dan Aksan kembali datang ke Desa Mekarsari karena diundang oleh Pak Harto untuk menghadiri acara ulang tahun desa. Ringkas cerita, mereka pun sampai di desa itu dan disambut hangat oleh penduduk desa. Mereka berempat ini telah berjasa bagi desa itu karena sudah banyak menyumbang, dan mereka jugalah yang telah membuat kincir angin di Desa Mekarsari. Berhubung acaranya akan diadakan besok malam, mereka pun dibawa ke penginapan untuk beristirahat. Ini staff des. Gede lu sekarang, Dik. Penginapan itu adalah rumah yang sama yang pernah mereka tempati dulu pada saat KKN di desa ini. Mereka pun diantar oleh Surti dan Tejo. Saat masuk ke dalam rumah itu, mereka terbayang momen pada 7 tahun yang lalu pada saat Sulastri menari untuk mereka berempat. Saat itu, Sulastri hanya menjalankan pekerjaannya karena mereka sudah membuat kincir di desa itu. Sebagai ucapan terima kasih, Sulastri disuruh menari secara eksklusif untuk mereka di hari terakhir mereka berada di desa itu. Malam itu, mereka berempat mabok-mabokan sambil menikmati tarian Sulastri. Akibat pengaruh alkohol, mereka malah merasa nafsu kepada Sulastri. Awalnya Sulastri tidak menyadari dan tidak tahu kalau salah satu dari mereka berniat jahat kepada dirinya. Di pagi harinya, Adit dan Yudi melihat banyak sekali cairan merah di dalam rumah. Mereka pun lalu mengikuti cairan itu, hingga mereka melihat Aksan dan Ricky yang sedang panik. Di sana ternyata ada jasad Sulastri dan imam pacarnya, dan tidak ada yang mengaku siapa yang melakukan itu. Akhirnya mereka menyembunyikan kejadian itu, karena kalau sampai ada yang melapor maka mereka berempat bisa menjadi tersangka. Surti dan Tejo menyajikan makanan untuk mereka bertiga, kemudian Aksan pergi ke kamar mandi untuk mandi terlebih dahulu. Namun Aksan malah menemukan sebuah pin di bak mandi. Aksan pun memberitahu Ricky akan hal itu, dan yang mempunyai pin hanya Adit dan Yudi. Aksan mengira kalau pada saat itu yang membunuh Sulastri adalah Adit dan Yudi. Pada saat mereka tertidur, Ricky didatangi oleh Surti. Saat itu langsung menari-nari di depannya Ricky. Namun tiba-tiba Surti berubah menjadi hantu Sulastri dan mencekik Ricky. Tapi untungnya mereka bertiga berhasil menyelamatkan Ricky. Aksan merasa sangat emosi kepada Adit dan Yudi. Aksan memperlihatkan pin yang dia temui di kamar mandi, dan dia sudah tahu pasti yang membunuh Sulastri itu adalah Adit dan Yudi. Adit tidak terima dengan tuduhan itu, hingga mereka pun baku hantam dan saling melempar piring. Namun Yudi menenangkan mereka berdua dan memutuskan untuk pulang besok siang. Pagi harinya, mereka memberitahu Surti dan Tejo jika mereka akan pulang hari ini juga. Namun tiba-tiba, Surti malah kerasukan Sulastri. Saat itu Sulastri mengatakan jika mereka tidak boleh ada yang pulang hari ini karena semuanya sudah disiapkan untuk acara nanti malam, dan ajaibnya mereka tidak lagi berniat untuk pulang. Setelah itu, Adit dan Yudi pergi ke kincir angin bersama Surti dan Tejo. Mereka mengira kalau dulunya Sulastri itu kabur bersama imam pacarnya. Namun ada juga yang mengira kalau Sulastri itu ikut dengan mereka berempat. Adit dan Yudi hanya mengatakan turut berduka atas hilangnya Sulastri. Setelah itu, Adit dan Yudi melihat Wongso melakukan bundir. Namun Hadi malah tidak melihatnya, karena faktanya Wongso itu bunuh diri di tempat itu 7 tahun yang lalu, setelah Sulastri menghilang dari desa mereka. Wongso itu merupakan pans garis kerasnya Sulastri. Namun setelah Sulastri menghilang, dia memakai selendangnya Sulastri di depan semua orang, hingga para warga mengira kalau Wongso lah yang telah membunuh Sulastri. Sebab itulah Wongso melakukan bundir, karena dia melihat Sulastri meloncat dari tebing dekat kincir angin. Namun setelah diselidiki, ternyata selendang itu bukanlah milik Sulastri. Singkat cerita, malam pun tiba dan acara pun akhirnya dimulai. Saat itu mereka berempat diberikan penghargaan oleh para warga.
dalam acara itu mereka harus meminum air racikan yang harus diminum oleh mereka berempat. Scene kemudian flashback saat Adit mendengar jika ternyata semua orang di desa itu sudah tahu apa yang sudah mereka ukan dulu kepada Sulastri. Dan acara itu merupakan acara untuk menghukum mereka berempat karena mereka tidak ada yang mau mengaku. Kemudian Surti pun naik ke panggung dan mulai menari di depan semua orang. Namun mereka berempat melihat ada yang aneh dengan Surti. Mereka melihat kalau yang menari itu adalah Sulastri yang badannya sudah hancur. Adit sebelumnya memberitahu kepada Pak Harto soal kejadian 7 tahun yang lalu. Adit mengatakan kalau Sulastri itu tidak menghilang dari desa, tapi dia sudah dibunuh oleh Yudi Aksan dan Ricky. Adit dipaksa untuk tutup mulut karena kalau sampai bocor, Adit akan ikut dibunuh oleh mereka. Sulastri itu diperkaos oleh mereka bertiga yang sedang mabok berat. Mereka mendorong Sulastri hingga kepalanya terbentur dengan keras sehingga mengalami pendarahan. Hal yang sama juga mereka lakukan kepada kekasih Sulastri. Karena takut ketahuan, jasad Sulastri dan Imam dibuang di sebuah sumur tua di tengah hutan dan mengubur selendangnya Sulastri di dekat sumur itu. Film pun selesai.